Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Arsenal versus Chelsea di final FA Cup. Aubameyang dan Arteta ditulis di The Athletic sebagai match winner dan manager. Dua orang yang dapat spotlight atas Piala FA Cup ke-14 Arsenal, Piala FA terbanyak saat ini. Nggak salah jika The Athletic menulis tentang keduanya, karena secara taktikal Arteta juga mengoptimalkan peran Auba untuk eksploitasi sisi kiri. Penasaran dengan taktiknya? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan formasi yang sama menggunakan skema 3 back dan juga memiliki fleksibilitas yang sama karena punya overlapping center back. Salah satu sisi back tengahnya bisa melakukan overlap karena diisi oleh pemain yang mampu memainkan dua posisi alias hybrid. Di Chelsea ada Azpilicueta dan di Arsenal ada Tierney. Menariknya, kedua pemain ini berada dalam sisi yang sama. Tierney di kiri, Azpi di kanan, sehingga saat dipertemukan, maka akan berada di sisi yang sama. Bermain dengan skema yang sama ini akan membuat situasi 1 versus 1 kerap terjadi, dan ini akan sangat bergantung pada individual pemain. Seperti di klip ini, Arsenal menerapkan man marking dan semua pemain terjaga. Kita bisa lihat juga pergerakan Mount yang drop diikuti Tierney yang naik. Namun bisa kita lihat bagaimana Jorginho dan Kovacic lepas dari pengawalan dan menemukan gap yang lebar. Setidaknya hingga menit ke-20 Chelsea memegang penguasaan bola yang tinggi. Keunggulan Chelsea dalam duel 1 versus 1 jadi poin atas penguasaan bola ini. Dan kita lihat, gol yang dicetak Pulisic juga tercipta atas aksi individu pemain. Di sektor kanan bisa kita lihat fungsi dari overlapping si B. Azpi dan James akan menciptakan situasi 2 versus 1 ke AMN. Pergerakan Pulisic yang ke tengah juga mengacaukan koordinasi 3 back dalam melakukan man marking. Akibatnya tidak ada pemain yang step up untuk menutup pergerakannya. Sementara CM Arsenal dibuat dalam kondisi memilih. Jika high press, maka ruang antar lini akan terbuka. Namun jika tidak melakukan press, maka CM Chelsea akan leluasa melepaskan bola. Meski kebobolan, saya melihat ada sisi positif dari gol ini. Yap, jika kita lihat struktur bertahan Arsenal sebenarnya masih bagus. Ada 3 back yang on the line meski ada 2 CM yang terlambat menutup. Namun sebetulnya situasinya juga masih unggul jumlah. Inilah sisi positif Arsenal di bawah Arteta. Perbaikan struktur atau shape lebih nampak daripada under Emery. Gol ini lebih ke individual defending dan briliannya pergerakan juga kombinasi pemain depan Chelsea di depan gawang. Taktik Arsenal adalah eksploitasi lewat sisi kiri dengan long pass untuk Aubameyang atau Maitland-Niles. Michael Cox menulis bahwa taktik ini terkesan sederhana, namun pergerakan Niles dan Auba untuk membuka ruang di sayap ini yang menarik. Keduanya menggunakan wide rotation untuk bahu-membahu eksploitasi sisi kiri ini. Auba memanfaatkan man marking ketat yang dilakukan Azpi untuk menariknya keluar dari zona dan memberikan ruang untuk dieksploitasi Niles. Dan di klip ini gantian Auba yang berada di sayap. Bisa kita lihat man marking Azpi yang tinggi dimanfaatkan untuk menariknya jauh dari backline, lalu mengirim umpan di belakangnya. Taktik yang sama dipakai untuk pelanggaran Azpi yang jadi awal terjadinya penalti.
Meski sama-sama menggunakan 3-4-3, namun ada perbedaan di taktik menyerang. Lampard lebih menggunakan target man Giroud yang disupport dua pemain di belakangnya, sehingga pergerakan dua pemain ini lebih sering ke tengah atau ke belakang CM untuk start serangan. Sementara Arteta menggunakan wide rotation antara Auba dan Niles dengan beberapa variasi. Hal ini didukung kemampuan Niles yang bisa bermain ke tengah, juga Auba yang dibawa Arteta, pemahaman taktiknya mulai meningkat. Dan kita lihat jika dibandingkan waktu Arsenal kebobolan, struktur pertahanan dari Chelsea terlihat nggak bagus. Situasinya berawal dari soloran Bellerin yang gagal diantisipasi oleh dua bek yang step out. Bek Chelsea tidak tahu kapan harus step out, kapan harus reshape ke belakang. Dan ini adalah masalah klasik Chelsea musim ini. Aubameyang kerap dapat kredit karena kemampuan individu, skill, dan tubuh atletisnya. Di bawah Arteta, pemain berusia 31 tahun ini dituntut lebih dari sisi taktikal. Dan di gol ini, Auba melewati tuntutan itu dengan proses berpikir yang cepat. Piala ini jadi moral booster untuk Arteta mengingat dia baru melatih dalam 28 pertandingan. Dua orang yang jadi kunci Arsenal musim ini yang masih jadi pertanyaan terutama untuk manajemen di musim selanjutnya. Arsenal akan tetap bermain di Europa League dan target musim depan seharusnya lolos Champions League. Namun tanpa dukungan manajemen akan jadi jalan terjal, mengingat pesaingnya di PL semakin banyak.